Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi nih. Kita hari ini mau coba ngobrolin masalah HR, yaitu satu posisi yang kita kenal sebagai HRBP atau Human Resource Business Partner. Nah, kebetulan sudah ada rekan saya yang nanti akan coba kita tanya-tanya buat kita belajar kira-kira profesi HRBP itu seperti apa sih dan bagaimana kebutuhannya di dunia usaha saat ini. Karena kita tahu HR itu kan juga dulunya katanya dari personalia dan juga sekarang sudah menjadi human capital gitu ya. Dan juga ada banyak perjalanan-perjalanan yang harus kita ketahui secara fungsi dan nanti kita akan banyak belajar nih dari Mas Aulia. Oke, baik teman-teman, kita sekarang sudah bersama dengan Mas Aulia. Hari ini kita akan coba ngobrol terkait dengan HRBP. Kalau teman-teman belum tahu HRBP itu apa, HRBP adalah Human Resource Business Partner. Nah, tadi sudah muncul Mas Aulia di layar kita nih. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Intinya kita ngomongin masalah apa sih HRBP itu dan seperti apa perannya nanti di dalam suatu bisnis atau di orang lingkup HR itu sendiri. Kita sapa dulu yuk Mas Aulia. Halo Mas Aulia. Yes, Mas Adit. Apa kabar, Mas? Nah, alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya di rumah? Oke. Merdeka. Oh ya, merdeka. Ini masih suasana kemerdekaan ya. Kita masih merdeka. Oke. Mas Aulia, lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa nih? Sekarang masih work from home ya, tapi satu kali dalam seminggu tetap ngantor, tetap jaga kesehatan. Yang jelas bekerja masih tetap berjalan. Bagaimanapun kita berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang ya Mas Adit ya. Kerjanya nggak boleh kendor, jaga kesehatan juga nggak boleh kendor. Itu aja sih sekarang. Mantap itu. Kerja nggak boleh kendor, kesehatan juga nggak boleh lewat ya. Karena kalau nggak sehat, kita juga rugi nih. Tapi ya moga-moga pandemi ini segera berakhir sih. Supaya kita semakin ya kembali normal lagi lah insya Allah. Baik, Mas Aulia. Ini kan lagi rame ya. Sebenarnya bukan lagi rame. Memang sudah dari beberapa tahun yang lalu peran HR itu bertambah gitu ya. Dan kalau saya baca sih di beberapa literatur yang tadi sempat saya sebutkan di awal, HR itu kan juga sekarang punya peran penting terkait dengan bisnis. Nih kalau saya baca di sini, dia adalah memainkan peran sebagai strategic business partner. Ya, jadi nanti dia akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi dan bisnisnya itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, salah satu pakar HR nih kalau nggak salah namanya Dave Ulrich gitu ya, dia menyebutkan bahwa memang si HR ini memang sudah waktunya berperan lebih strategis dalam bidang membantu jalannya area bisnis. Nah, ini kan sebenarnya memang bukan hal baru ya, bukan hal baru bagi perusahaan. Kalau memang perusahaannya terbilang middle up, maksudnya yang memang cukup besar bisnisnya dan juga memiliki jumlah karyawan yang juga memang size-nya besar. Kalau di perusahaan-perusahaan kecil mungkin belum perlu gitu ya Mas, kalau saya lihat gitu. Nah, kalau menurut Mas Aulia nih, yang saya lihat kan Mas Aulia memang sudah sangat berpengalaman garis bawah, tanda kutip ditebalkan dan dimiringin gitu ya, yang sudah sering berhubungan dengan HR gitu. Gimana sih Mas bedanya antara HR yang dulu dengan HR yang sekarang nih? Kalau dulu kan kita pernah dengar HR personalia ya, dengan yang sekarang. Gimana Mas? Ya Mas, sebelumnya dengan nama fungsi HRBP sendiri bagi saya belum terlalu lama ya. Memang pengalaman saya sebelum disebut dengan jabatan HRBP ini di HR memang, di HR Operation and Employee Services, itu yang saya geluti kurang lebih hampir 10 tahun ya sebelum saya masuk ke HRBP-nya ini. Jadi kalau tadi pertanyaan pertama tadi tentang apa bedanya sih HRBP dengan personalia? Mungkin personalia itu adalah fungsi HR secara konservatif ya, yang kita kenal sehari-hari. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman sekalian yang tahu di HR-nya, oh HR-nya di sana ada payroll misalnya, atau di sana ada misalnya personal admin yang mengurusi data-data karyawan, absenteeism, penggajian, lalu misalnya fungsi-fungsi lainnya terkait dengan employee benefit lah, misalnya asuransi karyawan, itu mungkin fungsi konservatif, dalam artian fungsi yang harusnya memang ada dalam suatu perusahaan apabila dia memiliki departemen atau divisi HRD. Dan personal itu memang dari dulu related dengan kekaryawanan, jadi SDM-nya dikelola, dia bagaimana caranya, oke, karyawan ini direkrut, setelah direkrut
penggajiannya, data-datanya masuk, semua terkompil dengan baik, historicalnya jelas, penggajiannya jelas. Apabila dia nanti butuh training, ada bagian yang mengatur tentang trainingnya. Mungkin saat itu personalia secara konservatif range-nya masih tidak terlalu luas. Kita bicara soal HRBP berdasarkan pengalaman saya, nah inilah maksud mulai masuk fungsi HR ke dalam bisnis. Dari kepanjangannya tadi kan Human Resource Business Partner ya. Bagaimana HR menjembatani tujuan atau goals perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jadi HR ini mulai masuk nih dari mulai divisi-divisi atau departemen-departemen yang merupakan core dari bisnis atau perusahaannya itu. Yang Mas Adit sebutkan tadi memang betul ya, tidak semua perusahaan memikirkan atau memiliki fungsi HRBP. Karena menurut saya memang ini agak beririsan dengan fungsi strategik dalam suatu perusahaan ya. Ketika misalnya dia punya business development, suatu perusahaan rata-rata ada, itu dipikirkan, atau at least kalau misalnya tidak ada fungsi itu melekat pada jabatan tertentu di perusahaan untuk memberikan strategic development perusahaannya. Nah, ketika hampir semua perusahaan ada, tapi terkadang perusahaan lebih menitikberatkan dalam fungsi human-nya lagi nih. Jadi, ketika saya memikirkan goals perusahaan, balik lagi yang melaksanakan atau menjadikan goals itu menjadi kenyataan atau terwujud adalah fungsi human-nya lagi. Jadi, ketika suatu perusahaan concern soal pengembangan SDM-nya atau sumber daya manusianya, maka dia memerlukan orang menjembatani, saya maunya tujuan perusahaan ini tercapai dengan fungsi-fungsi perusahaan, dengan fungsi-fungsi SDM atau manpower yang ada. Karena itulah seorang HRBP itu harus tahu secara terintegrasi kegiatan bisnis perusahaannya dari awal sampai dengan akhir. Dan modal utamanya adalah memang fungsi HR-nya harus diketahui dulu, juga secara bisnis HR-nya juga harus tahu juga ya Mas ya. Jadi kebetulan saya pengalamannya memang bukan spesifik background atau hukum ataupun psikologi ya, tapi kebetulan saya dapat pengalaman pernah melakukan fungsi-fungsi HR itu dalam pengalaman saya di bekerja sebelumnya. Jadi misalnya dari mulai rekrutmen, dari training, lalu mungkin yang sekarang banyak disebut generalis ya Mas ya. Kalau generalis itu mungkin kan tidak spesifik mengerjakan suatu hal yang terkait dengan HR dan tidak memerlukan skill yang spesifik. Misalnya saya tidak melakukan assessment karena memang bukan bagian saya. Saya tidak melakukan rekrutmen dalam hal yang spesifik ya. Saya conduct test, tapi conduct testnya mungkin yang level generalnya saja, tapi saya tidak menginterpret hasil tesnya tersebut. Nah, berbekal pengalaman itulah yang saya ketahui, saya mulai belajar, saya sudah mulai paham mungkin bisnis HR-nya dari awal sampai dengan akhir. Ketika punya pengalaman sekian tahun, cycle itu kan terus berjalan. Nah, fungsi HRBP ini lebih menarik lagi sebenarnya. Ketika kita sudah memahami bisnis HR-nya secara keseluruhan, sudah tahu fungsi-fungsi apa aja yang dibutuhkan dalam perusahaan untuk supaya bisnis HR-nya berjalan dengan baik. Nah, ketika kita masuk ke dalam bisnis, berarti kan kita harus mengetahui goals perusahaan itu seperti apa. Jadi, secara umum, yang utamanya bagaimana mengembangkan manpower yang ada untuk dapat mencapai tujuan atau goals perusahaan itu. Itu sih Mas. Jadi selain memahami fungsi HR-nya secara umum dan secara keseluruhan, memahami juga goals dari perusahaannya itu. Nah, disitulah fungsi HRBP berperan. Jadi bridging antara fungsi keduanya. Pemahaman saya selama ini seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan tadi kita bicara masalah HR yang model zaman dulu kan terpilah atau terbagi menjadi beberapa lini fungsi. Tadi ada rekrutmen, ada payroll, ada training misalkan gitu ya, ada learning. Dan kalau misalkan di HRBP ini berarti dia beyond itu ya, maksudnya dia meng-align-kan bisnis di perusahaan tadi dengan nanti bagaimana supaya manpower ini bisa dioptimize atau dimaksimalkan perannya supaya bisa mencapai goals-nya si perusahaan berarti ya gitu ya Mas ya.
Betul, Mas Adit. Tapi kalau misalkan begitu, apakah emang HRBP ini harus paham semua lini fungsi dari HR sendiri, Mas? Kan menarik nih. Dia Oke. dalam hal ini kan bridging nih, penghubung lah. Penghubung dari bisnis usaha dengan si HR itu sendiri gitu ya. Nah ini apa memang begitu? Harus paham semuanya? Balik lagi Mas, kalau tadi pertanyaannya apakah harus memahami fungsi HR secara keseluruhan? Menurut saya kalau dalam organisasi sekarang itu tidak jadi sesuatu yang mutlak ya. Karena sering kita temui juga banyak fungsi RBP itu justru berasal dari bisnisnya masuk ke HR. Kalau saya mungkin dari HR-nya masuk, mempelajari bisnisnya. Jadi ada juga HRBP itu yang spesifik fungsinya HRBP marketing misalnya. HRBP Finance atau HRBP IT misalnya. Justru mereka itu banyak orang yang background-nya dulunya IT dulu atau misalnya marketing dulu. Kamu mengerti bisnisnya, sekarang bagaimana kamu mengelola human-nya, mengelola sumber daya manusianya. Kamu pelajari. Nah, itu menurut saya itu juga nggak jadi sesuatu yang mutlak ya untuk jadi seorang HRBP. Apakah dari HR dulu, atau mungkin malah dari fungsinya dulu, dari bisnisnya dulu yang masuk. Jadi kedua jalan itu bisa dilalui sebenarnya bagi orang yang tertarik menjadi HRBP. Jadi kalau misalnya, saya ini IT, sebenarnya saya IT, tapi saya juga punya ketertarikan bagaimana mengelola sumber daya atau tim saya minimal dalam ruang lingkup yang kecil. Saya ngerti bisnis ini mau dibawa kemana. IT ini misalnya ya, contoh aja tadi saya ngomongin IT, misalnya IT. IT ini harusnya di-developnya punya plan development-nya 3 tahun ke depan mesti begini, organisasinya mesti menjadi seperti ini, 5 tahun ke depan harus ada punya divisi baru lagi. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya modal bagi seorang itu untuk bisa masuk pelajari manajemen human-nya ya, manajemen of people-nya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah harus memahami dulu semua fungsi HR-nya, memahami bisnis HR-nya, menurut saya itu nggak jadi satu patokan yang utama ya. Kalau misalnya perusahaan yang lebih membutuhkan pada, saya hanya butuh HRBP yang memahami fungsi bisnis secara umum. Dari HR itu bisa masukin. Tapi kalau misalnya ada yang spesifik nih, yang saya bilang tadi, ada yang HRBP-nya IT, HRBP marketing, karena dia akan jadi bridging antara misalnya divisi IT dengan head of HR-nya. IT-nya punya kebutuhan seperti ini nih, organisasi seperti ini supaya bisa mengeluarkan produk seperti ini. Apa yang bisa disupport dari SDM? SDM punya tools-nya apa sih sebenarnya untuk mengembangkan karyawan-karyawan ini? Sebenarnya gitu, Mas Adit. Jadi kalau idealnya sih tergantung dari organisasi masing-masing ya, dari perusahaan masing-masing. Kalau kita bicara HR kan ideal tergantung kebutuhan ya Mas ya, organisasi sedemikian cairnya, jadi fungsi itu sebenarnya bisa di-create. Dalam artian, kalau saya punya tujuan kayak gini, kenapa saya harus memaksakan pakem? Misalnya, ini harusnya dari HR nih yang masuk nih. Itu enggak. Justru kalau menurut saya sih, bisa sedemikian cairnya karena itu dari orang yang memiliki ketertarikan, memiliki pemikiran yang sama, dan mengerti. Yang penting sih paham goals perusahaannya itu. Karena seorang HRBP menurut saya harus nempel terus nih sama kalau nggak mau dibilang business owner ya siapapun yang in charge lah dalam bisnis itu. Jadi dia nempel, jadi dia satu visi, satu misi dengan head of business-nya ketika saya punya tujuan, itu diterjemahkan dalam visi pengembangan sumber daya manusianya. Baik, koreksi kalau saya salah Mas. Jadi kalau misalkan begitu, berarti memang bisa dari mana aja ya, maksudnya background ilmunya, pendidikannya, atau bahkan dari fungsi mana saja. Kayak tadi kan Mas Aulia mencontohkan dari IT bisa, IT BP misalkan, atau bisa dari marketing BP gitu ya. Berarti memang intinya ya Mas ya? Gimana Mas? Hal itu memungkinkan untuk roadmap bisa ya. Seorang bisa seperti itu. Nanti dari goals dari perusahaan ya Mas ya berarti, dan juga kalau saya tadi boleh menyimpulkan ya bisa saja dan bisa memungkinkan dari berbagai macam fungsi yang akan berperan sebagai business partner itu tadi ya, nggak mesti harus HR sebenarnya ya, bisa dari IT, marketing dan lain-lain. Nah, Mas, karena memang kalau gimana? Karena memang fungsi utamanya itu mengkomunikasikan sih Mas ya. Jadi antara HR dengan divisi bisnisnya, dengan kegiatan bisnis. Itu sih sebenarnya fungsi utamanya HRBP itu. Supaya ada alignment antara mereka, jadi nggak jalan masing-masing. Mas,
Tools-nya apa sih Mas biasanya yang digunakan bagi seorang HRBP atau seorang business partner ini dalam menjalankan fungsinya sehari-hari? Apa sih kira-kira tools-nya? Oke, yang dimasukkan dengan tools ini mungkin yang saya artikan adalah HR ini kan punya istilahnya punya bagian-bagian ya. Di sana dia ada learning and development, atau kita bisa common disebut training. Di situ juga ada misalnya HRIS. Nah, bagaimana sebenarnya fungsi-fungsi yang ada dalam HRIS ini yang dijadikan tools oleh HRBP untuk mencapai tujuan dari bisnis perusahaan, sebenarnya itu. Jadi kalau yang banyak yang kita temui sekarang adalah yang sedang booming itu sebenarnya kan teknologi ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi, HRIS berkembang dengan demikian pesatnya. Banyak yang bilang dengan pandemi ini malah teknologi yang tadinya 10 tahun ke depan harusnya baru ada, sudah ditarik sekarang karena kondisi pandemi ini. Jadi mulai dari kegiatan kayak seperti kita lakukan sekarang nih, sehari-hari kita ada kerja, nggak perlu datang ke kantor, kita bisa melakukan project kita, koordinasi via conference call seperti ini. Nah, itulah teknologi-teknologi sebenarnya yang dibutuhkan dan diutilize oleh HR untuk mendukung bisnis perusahaan. Jadi, secara ideal misalnya, itu di-endorse dulu oleh HR, Mas, sebenarnya. Oke, kita punya ini nih, kita punya tools, contohnya dalam pandemi inilah ya, yang paling ya, kita temui adalah gimana fungsi HR itu banyak kritikal banget ketika kita dia bisa ke kantor. Oke, gimana caranya Halo? Itu harus related banget dengan teman-teman tim IT. Halo? Halo? Hilang suaranya? Nggak apa-apa. Lanjut, Mas. Oke. Berkoordinasi dengan tim IT juga. Oke, ada teknologi apa sih yang bisa digunakan untuk mendukung pekerjaan teman-teman ini selama tidak bisa ke kantor, misalnya absensinya, lalu data, bagaimana caranya traffic data ya, kan itu yang dilakukan adalah ada mungkin teman-teman finance yang tetap harus ke kantor, harus ada tanda tangan untuk approval, bagaimana mengubah itu semua menjadi digital. Dan ketika selain itu juga ada policy nih, jadi ketika dukungan support infrastruktur ya, yang saya bisa sampaikan soal IT dan segala macamnya tadi, juga policy yang mendukung untuk semua itu bisa tercapai, bisa dilakukan lah. Misalnya nih, sudah absen secara online, lalu approval secara online, tapi tidak didukung dengan polisinya. Misalnya siapa saja yang bisa menggunakan absensi ini secara online, atau misalnya approval online itu cara pakainya bagaimana, aturannya seperti apa, dalam dokumen apa aja yang digunakan untuk menggunakan approval secara online, itu juga harus diatur. Jadi sudah ada infrastrukturnya dan juga ada aturan yang mendukung dari setiap cara pakai atau teknologi yang kita endorse nih dari HR. Nah, seperti itu. Oke, Mas. Berarti memang kalau begitu memang tools-nya itu sendiri sebenarnya kekuatan dia dalam berkoordinasi ya dengan berbagai departemen atau divisi yang lain ya, untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tadi dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Contoh yang tadi, kalau pandemi ini kan memang kita nggak bisa absen, nggak bisa submit pekerjaan secara tatap muka atau secara hard copy gitu ya, dan mau nggak mau kan berarti semuanya serba digital. Nah itu si HRBP harus jeli akan hal itu berarti ya Mas ya. Kalau nggak ya nggak jalan bisnisnya kan, karena kita juga pengennya kan pandemi yang ini. Simpel aja Mas ya. Simpel gimana teman-teman tetap bisa bekerja. Kalau goals-nya memang adalah dari perusahaan, oke, saya mau nih sekarang teman-teman tetap bekerja seperti biasa. Belum lagi nanti kalau misalnya ketemui hal-hal spesifik terkait dengan bisnisnya, misalnya bisnisnya manufaktur, bagaimana nih caranya nih tetap kegiatan produksi tetap berjalan, perusahaan tetap berjalan. Nah itu harus attach lagi dengan bagian produksi kan. Apa sih yang mereka butuhkan selama ini, dengan kondisi ini apa yang mereka butuhkan, itu harus diterjemahkan oleh HRBP menjadi suatu
minimal policy yang baru, atau misalnya ada inovasi yang baru yang berbentuk teknologi, ataupun misalnya dengan policy yang baru juga. Dan mengkomunikasikan itu dua arah. Jadi nanti karena kita kan di tengah-tengah kan ya, ketika misalnya bagian operation atau mereka tidak dikomunikasikan dengan baik dan itu jadi policy, mereka akan menganggap, wah ini kok saya tidak diajak berkoordinasi, keputusan ini diambil sepihak aja, kayak gitu. Kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika kebutuhan dari bisnis apa, lalu kondisi di pelaksananya seperti apa. Nah, itu kita ramu, kita kumpulkan masalahnya apa dan jalan keluarnya apa, dan kita komunikasikan lagi ke dua belah pihak. Jadi ada kesepakatan antara keduanya. Jadi ketika diimplementasikan, tidak ada satu pihak yang merasa saya sudah diinfo dari awal, jadi ketika ini diusulkan ke manajemen dan itu disetujui, ya mereka sudah siap menjalankannya. Tidak ada lagi hal-hal yang jadi, kok saya nggak dikasih tahu, kok tidak ada koordinasi, kok tidak dibicarakan dengan saya. Itu kita hindari banget hal-hal yang kayak gitu. Jadi gimana caranya hal-hal yang jadi produk HRBP yang kita endorse ya istilahnya, kita push itu dari manajemen berubah menjadi satu kebijakan kah, atau misalnya ada infrastruktur baru yang digunakan, itu sudah diketahui oleh pihak pelaksananya atau bagian operasionalnya atau apapun itu dalam perusahaan. Jadi seakan-akan memang si HRBP ini garda terdepan ya dalam melakukan komunikasi ataupun dari sisi karyawan nih, sebelum dia lari ke HR yang lain, ya HRBP inilah yang berperan ya berarti ya dengan hal itu ya. Kalau pengertian garda ke depan, sebenarnya ininya kita kan customer-nya kita sebenarnya itu adalah dua belah pihak tadi Mas ya. Satu sisi manajemen itu kita bisa sebut sebagai customer juga, dan departemen terkaitnya atau karyawannya yang langsung itu juga customer kita. Nah, kalau dibilang garda terdepan, kalau sales disebut garda terdepan terhadap customer perusahaan, oke, seperti itu ya. Tapi ini kita lebih memang bridging mengkomunikasikan company policy. Oke, kalau konteksnya adalah garda terdepan untuk bridging company goals yang diturunkan menjadi company policy kepada karyawan, mungkin itu ya. Tapi lebih tepatnya komunikasi lebih ke bridging itu ya, bridging antara goals perusahaan, visi misinya diterjemahkan oleh HR lalu disampaikan kepada pelaksananya dan dilaksanakan dengan baik. Wah, lumayan banyak juga nih. Jadi tambah banyak ilmu sebenarnya nih. Tapi ya jadi menarik juga ya. Ternyata memang skupnya cukup luas sebenarnya kalau lihat dari cerita Mas Aul tadi. Nah, Mas Aul, boleh nggak cerita nih, ada pengalaman terkait dengan, kan pasti Mas Aul kalau di perusahaan yang sekarang atau sebelumnya masuk ke dalam perusahaan baru gitu ya, dan juga melihat beberapa hal, kayak ini perlu ada yang dibenahi ini. Nah, selaku HR atau memang waktu menjadi HRBP, apa aja sih Mas yang harus dilakukan dari pertama sampai kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai langkah selanjutnya itu? Boleh share nggak Mas? Supaya kita semua yang dengerin video ini nih, belajar lah sebagai seorang HRBP itu nanti seperti apa. Salah satu pertimbangannya ya. Yang jelas, pahami dulu keinginan dari manajemen itu apa, dan pahami juga kondisi yang terjadi di lapangan sebenarnya itu apa. Ketika kita tahu, yang menurut manajemen itu masalah, belum tentu, terkadang nih Mas ya, lawan saya, bagi pelaksananya, mereka nggak tahu kalau itu jadi masalah sebenarnya malah gitu kan ya. Atau mereka mikir yang jadi masalah bagi pelaksana di bawah di departemen terkait nih misalnya, itu manajemen tidak melihat sebagai suatu masalah gitu kan. Kadang-kadang hal itu terjadi gitu kan. Nah, itu tugas BP karena mengerti, itu jadi jadi satu hal yang disampaikan dan dikomunikasikan dengan baik. Itu yang utama sih, dikomunikasikan dengan yang baik supaya masing-masing mengerti. Jadi kita harus berada di tengah nih, Mas Adit. Manajemen juga mengerti apa yang menjadi hambatan bagi departemen terkait dalam melaksanakan tujuan perusahaan, dan departemen terkait juga mengerti itu menjadi concern dari manajemen, jadi harus diperbaiki. Jadi nemu nih, jadi manajemen itu melihat sebagai suatu masalah, jadi saya harus perbaiki. Dan manajemen juga melihat, berarti ini pelaksananya juga melakukan tindakan perbaikan, gitu kan. Tinggal nanti dari HRBP-nya
yang mengkomunikasikan dan menyiapkan sarana dan prasarananya yang saya bilang tadi, toolsnya tadi, apa yang harus dilakukan. Oke, apapun itu, saya tadi bisa contohnya untuk rekrut karyawan baru kah, training kah, atau polisi baru kah, ya itu kita komunikasikan, itu teknisnya. Makanya tadi saya bilang paham bisnis HR itu supaya nanti bisa menjawab tools apa yang harus digunakan ketika kita merekomendasikan suatu solusi sebenarnya. Gitu kan. Oke. Kadang-kadang kan kalau teman-teman di departemen terkait itu kan tidak mengerti juga secara detail bisnis HR. Mungkin level-level tertentu yang berdasarkan pengalaman mereka sudah pernah mengalami, mereka akan mengerti. Oke, Mas, berarti ini harus coba di assessment lagi karyawannya, coba apa lag-nya di mana, kekurangannya di mana, di develop lagi. Misalnya kalau misalnya yang jadi masalah itu adalah skill atau kompetensi dari seorang karyawan. Tapi untuk hal-hal lainnya kan juga mereka juga tidak intens untuk memikirkan hal yang terkait dengan pengembangan manpower-nya kan. Mereka juga ada kewajiban lainnya yang memang menjadi kewajiban utama mereka. Jadi di sanalah fungsi kita sebenarnya masuk. Gitu. Fungsi RBP-nya di situ. Berarti selain kita melakukan pendekatan terhadap bisnis ini maunya seperti apa, kita menjadi penyambung lidahnya. Kemudian saya merasa bahwa ini sebagai katalisator juga ya, maksudnya mempercepat ya penyelesaian masalah dan juga mungkin pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah itu juga, dan tetap netral gitu ya. Kalau saya rangkum tadi tetap netral bahwa ini memang untuk kepentingan bersama dari sisi karyawan maupun dari sisi manajemen atau si owner-nya tadi ya, berarti si pemilik bisnis usaha. Menarik sih Mas, berarti kan memang tantangannya kita mau nggak mau benar-benar bisa menempatkan diri ya, nggak boleh condong ke karyawan gitu ya, nggak boleh condong ke perusahaan, nanti yang mana ya terjepit juga tapi sebenarnya ya, ujung-ujungnya ya. Ya, seringkali memang terjepit memang tergantung dalam kondisi seperti apa sebenarnya. Ketika sebenarnya kan ada polisinya sendiri Mas ya, bagaimanapun HRBP bekerja sesuai dengan polisi perusahaan. Dalam artian ketika kita merekomendasikan sesuatu yang menjadi solusi bagi departemen terkait atau bagi departemen yang sedang menghadapi suatu hambatan, itu pasti base-nya lagi polisi perusahaan itu sendiri, gitu kan. That's why kan HR itu harus checklist-nya harus lengkap kan ya Mas ya. Ada polisi dari A sampai Z-nya, semua bisnis, semua kegiatan itu diatur, ada aturan SOP-nya, misalnya ada SK direksinya yang sudah disepakati oleh bersama. Sebenarnya itu kita yang kita maximize. Dan kalau terjepit ya memanglah namanya dua kepentingan ya, yang satu punya kepentingan, satu lagi juga punya kepentingan. Bagaimana kita align kepentingan itu sih sebenarnya. Memang suka dukanya seperti itu ya. Tapi sukanya pasti lebih banyak juga dong Mas. Menjadi seorang HRBP. Itu jadi tahu bisnisnya mungkin Mas ya. Mungkin ya ke situ ya. Hal-hal yang tadinya dulu di HR nih saya ketemu orang dari departemen ini, departemen A misalnya. Departemen ini tugasnya apa sih? Kita nggak pernah tahu. Kita baca struktur organisasi, di sini ada departemen ini, departemen ini. Kita hanya tahu sebatas struktur organisasi aja mungkin. Tapi di dalamnya mereka mengerjakan apa dan tanggung jawabnya apa, itu sebenarnya kan nggak kalau di HR itu kalau kita nggak ada sama audit atau misalnya talent management, kita nggak akan tahu juga. Apalagi background saya generalis kan, saya mulai dari sempat kerjaan payroll juga, saya sempat kerjain personal admin, yang mulai services. Justru ketemu orang-orang yang dari macam-macam jabatan, tapi saya nggak tahu secara detail sih pekerjaan mereka itu sebenarnya seperti apa. Nah, ketika saya jadi fungsi ini, fungsi partner, mau nggak mau saya harus paham nih dari setiap departemen, dari setiap divisi itu tugasnya apa aja sih. Jadi bisa seperti ini. Termasuk alat-alat yang mereka pegang nih, yang mereka gunakan dalam bekerja itu juga. Seru sendiri sih hal yang kayak gitu tuh. Jadi orang-orang teknik ini nih alatnya ini, istilah-istilahnya yang dipakai seperti ini. Atau di marketing misalnya, atau di sales. Istilah mereka bisa seperti ini. Apa yang menjadi tolak ukur mereka dalam melakukan sales marketing. Ternyata soal product knowledge juga seperti itu. Jadi memang lebih komprehensif sih
pengetahuan kita soal bisnis di BP ini, dalam artian karena kita harus paham dulu nih fungsi-fungsi di perusahaan itu ada apa aja sih. Kalau belum paham nanti bagaimana kita bisa memberikan solusi atau merekomendasikan solusi untuk mereka ketika mereka menemukan suatu masalah. Ya, berarti bisa ditarik jadi orang bisnis juga nantinya ujung-ujungnya, Mas. Wah, mungkin bisa ya, harusnya ya tergantung ininya, interestnya masing-masing. Tapi menurut saya tuh hal kayak gitu sih terbuka ya, karena apa yang Mas Adit ya, kan tadi saya sempat mention demikian cairnya. Dulu kita kuliah jurusannya apa gitu kan ya, tiba-tiba kerjanya apa gitu kan. Memang kan banyak yang seperti itu ya, yang align dengan background pendidikan. Menurut saya sih ya justru beruntung lah istilahnya. Tapi tidak kalah beruntungnya juga orang-orang memang yang kuliah mungkin background pendidikan kayak saya, mungkin di bagian bidang pajak, tiba-tiba saya masuk ke, ya walaupun sempat di finance juga, sempat di malah sampai sempat di sales juga kayak gitu kan ya. Tapi dengan banyaknya pengalaman kayak gitu mungkin memperkaya pengetahuan saya tentang bisnis ya, tentang fungsi-fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Misalnya waktu saya sempat kerja di bank itu apa aja sih dalamnya gitu kan ya. Kalau orang yang meniti karir di perbankan kan dia akan melaksanakan akan merasakan semua fungsi ya. Kalau misalnya karirnya smooth dari depan sampai belakang, soal bank dia pasti akan tahu gitu kan. Sedangkan waktu itu saya tidak konsisten lah istilahnya. Oke, saya mencari fungsi yang menjadi interest saya aja. Setelah sekian tahun saya ada di HR, saya juga mulai memahami bisnisnya HR. Nah, ini di tempat yang saat ini saya bekerja, saya mulai dapat challenge baru lagi nih untuk fungsi BP ini. Karena memang intinya kan memang kita menuju sesuatu yang lebih baik ya Mas ya. Ketika masuk ke bisnis itu kan lebih luas lagi cakupannya, ilmunya lebih banyak lagi. Oke, Mas, nggak kerasa nih sudah lama juga kita ngobrol masalah yang cukup berat nih menurut saya. Tapi ya banyak insight, banyak ilmu lah, ilmu baru yang mungkin juga saya ketahui dari obrolan kita ini. Jadi mudah-mudahan pengalamannya belum terlalu banyak sih Mas ya. Iya, dengan tapi kurang lebih lumayan. Tapi lumayan lah. Maksudnya ini juga membuka wawasan kita kan juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu HRBP itu apa, kan minimal sudah bisa terinformasikan bahwa seperti inilah HRBP yang memang dilakukan, yang seharusnya misalkan begitu. Di satu sisi juga Mas kan mungkin ada HR manager, ada head of HR, sekarang yang head of people ya sekarang ya. Iya, betul. Tapi secara posisi sama HRBP dengan itu Mas, aku jadi penasaran. Kalau sebenarnya secara ideal HRBP itu sebenarnya Mas tidak selevel, dan bukan tidak selevel ya, istilahnya dia tetap harus report ke head of people-nya sebenarnya, head of HR-nya, karena bagaimanapun head of HR-nya atau direktur HR ini yang akan akan mengambil keputusan ya. Tapi ke dia akan mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Tapi memang istilahnya lebih bekerjanya sendiri sih, lebih apa tuh istilahnya yang lebih dia tidak punya anak buah yang tidak terlalu banyak, karena dia tidak bawa operation kan, itu tidak ada payroll atau training atau apa misalnya, nggak ada di situ kan. Jadi tapi baik lagi tergantung dengan kebutuhan organisasinya nih. Kalau misalnya yang terjadi sekarang justru untuk memudahkan seorang BP itu masuk ke bisnis, dia harus berdiri sendiri, dia harus bisa independen ya. Masuk iya independen. Jadi supaya dia saya nggak bawa istilahnya nama HRBP ini, memang saya jadi bridging kepada HR, tapi saya lebih memahami bisnis supaya align dengan pengembangan HR-nya. Oke, ada pesan nggak buat kita nih yang nantinya mungkin akan berkarir di dunia HR, khususnya di HRBP misalkan, atau di HR operation atau HR generalis atau di mana lah di HR ini, ada pesan nggak buat kita nih Mas? Harus seperti apa sih kita ini? Oke. Kalau tertarik dengan fungsi BP itu menurut saya suatu posisi yang cukup menantang ya Mas ya.
dalam artian, oke, kalau kita pahami bisnisnya, kita bisa kemana-mana nih fungsinya. Istilahnya gini, kita mengerti cycle bisnis dari sebuah perusahaan, dari A sampai Z-nya, lalu kita align dengan fungsi pengembangan sumber daya manusianya, itu luar biasa. Jadi menurut saya ini posisi yang menurut saya ke depannya mungkin akan cukup populer ya, karena beberapa event startup sekarang menurut saya mulai memunculkan nih fungsi BP nih, tapi memang mereka cluster BP itu terkait dengan bagian mana mereka yang mau kembangkan gitu Mas, bagian mana yang melakukan development. Jadi kalau menurut saya terbuka kesempatan lah bagi semuanya, dari teman-teman memang yang saat ini sudah ada di HR, baik dia generalis ataupun mungkin sekarang sudah spesialis ya, dalam artian saya sebagai asesor atau sebagai saya recruiter, itu menurut saya tinggal kemauan aja sih, dan kesempatan juga mungkin ya Mas ya. Ketika kesempatan ada, mungkin bisa digunakan untuk mempelajari lebih lanjut bisnis perusahaan. Ketika kita memahami bisnis perusahaan, mungkin kita bisa berkontribusi lebih terhadap pengembangan perusahaan ya. Minimal dengan mendukung pencapaian target organisasi, target perusahaan. Mantap ya, ini pesan yang sangat menyentuh kalbu Mas, bahwa emang semua dapat kesempatan yang sama. Saya pengen happy juga seperti Mas Aul ini, sepertinya kan sudah. Waduh, happy ya, alhamdulillah. Kita buat happy aja ya. Oke. Ya dong, kita harus enjoy dengan pekerjaan. Oke. Tadi kan bilangnya kejepit dulu soalnya kan. Baik. Mas Aul, terima kasih banyak nih udah bisa sama-sama Mas, terima kasih kesempatan kita bisa sharing juga. Siap. Makasih banyak. Manfaat ya. Semua bisa menjadi manfaat, dan juga teman-teman juga bisa belajar dari Mas Aulia ini, dan saya pribadi pun juga belajar banyak dari Mas Aul. Dan nanti jangan sungkan atau jangan menghindar ya Mas, kalau misalkan saya telepon, saya tanya-tanya lagi terkait dengan ilmu-ilmunya nih. Oke. Terima kasih banyak. Belajar lagi. Sama Mas Adit, thank you ya Mas ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Mas Aul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Aul. Mari Mas. Waalaikumsalam. Banyak banget yang kita pelajari hari ini, dan ternyata memang peran HRBP itu sangat menentukan ya. Kalau misalkan kita lihat tadi cerita dari Mas Aulia, sangat juga strategik. Dan juga kalau misalkan kita lihat di ujung-ujungnya memang harus mengikuti apa yang menjadi goals dari perusahaan itu sendiri. Karena ternyata HRBP ini adalah salah satu katalisatornya untuk mencapai si tujuannya perusahaan tadi. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau misalkan nanti teman-teman ada ide atau misalkan mau bahas apa sih, nah silakan ketik aja di kolom message di bawah, dan nanti akan saya coba bawakan. Insya Allah kita akan coba baca bersama-sama lagi. Gitu ya. Baik, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, dan kemudian di like dan di share ke teman-temannya, supaya kita sama-sama belajar dan juga semakin banyak lagi yang menerima manfaat dari diskusi kita hari ini. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.